Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat semuanya di channel kita ini. Pada kesempatan video kali ini saya kembali menyapa sahabat semuanya. Mudah-mudahan sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya yang telah berkunjung kepada channel kita ini. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah subscribe channelnya dan juga telah memberikan beberapa komentar. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang untuk kedepannya. Sudah lama tidak bikin konten ya sahabat ya, karena ada kesibukan. Lagian kita sudah mulai memasuki musim penghujan sekarang, jadi agak sedikit fokus di bagian produksi. Oke sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi beberapa pengalaman saya kepada sahabat, yaitu membahas tentang kendala-kendala yang sering dialami oleh petani dalam budidaya jamur tiram. Jadi sahabat, jika sahabat itu adalah seorang pemula dalam budidaya jamur tiram, mungkin konten ini sangat bermanfaat sebagai referensi bahan pertimbangan sahabat, karena kemungkinan besar sahabat akan menemukan kendala-kendala ini di dalam melakukan budidaya jamur tiram. Oke, baik, untuk sahabat yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu ya, biar saya lebih semangat lagi untuk mengembangkan dan membuat konten untuk berikutnya. Sahabat semuanya ya, kalau berbicara tentang kendala setiap suatu pekerjaan ya, terutama usaha, itu pasti memiliki kendala. Nah, terutama untuk usaha jamur tiram ini ada beberapa kendala yang sangat penting yang harus sahabat ketahui, karena ketika sahabat tidak bisa mendeteksi atau menganalisa kendala ini sebelum terjun di usaha budidaya jamur tiram, bisa jadi sahabat tidak akan berhasil alias gulung tikar nantinya dalam usaha budidaya jamur tiram ini. Ada beberapa kendala ya yang mungkin sangat-sangat urgent atau sangat-sangat fatal akibatnya apabila sahabat tidak mempersiapkan antisipasi atau persiapan untuk menghadapi kendala-kendala tersebut. Kendala pertama yang sering dialami ya, yang saya pernah alami juga ya, yaitu adalah kegagalan dalam produksi backlog. Artinya produksi jamur tiram saya tidak 100% berhasil. Ini karena mungkin dari segi awal-awal, karena pengalaman dan pengetahuan masih terbatas, karena hal yang demikian itu sangat penting ya. Jadi jika sahabat belum memiliki ilmu yang memenuhi dalam budidaya jamur tiram ya, sahabat harus banyak-banyak belajar ya, terutama belajar kepada yang sudah berpengalaman. Jika sahabat di tempat sahabat ada yang sudah berpengalaman atau sudah lama dalam usaha budidaya jamur tiram, ya bolehlah kalau mau berbagi ilmu kepada sahabat ya, silakan sahabat tanya-tanya tentang usaha budidaya jamur tiram ini. Jadi alternatifnya ya sahabat, mungkin dalam usaha budidaya jamur tiram ini jika ingin meloncati atau menghilangkan kendala ini ya, bisa jadi sahabat tidak usah buat backlog sendiri. Jadi sahabat ya belikan backlog kepada yang sudah terjamin atau yang sudah benar-benar bisa memberikan jaminan kepada backlog yang mereka jual itu. Jadi jika kalaupun sahabat ingin membuat backlog sendiri ya, sahabat harus siap dalam artian mengantisipasi bahwasanya kemungkinan ada sahabat akan gagal nantinya dalam budidaya jamur tiram ini. Tapi itu walaupun demikian, setiap sesuatu itu punya kelebihan dan kekurangan juga ya. Jika sahabat memutuskan untuk membuat backlog sendiri, tentu pengalaman sahabat akan bertambah, pengetahuan sahabat akan juga meningkat ya. Itu membuat sahabat juga semakin percaya diri dalam usaha budidaya jamur tiram nantinya. Walaupun dengan membuat backlog sendiri ini modalnya sangat-sangat bisa ditekan ya, lebih murah daripada kita membeli backlog kepada penyedia penjual backlog. Itu kendala yang pertama yang sering dialami. Jadi backlog yang kita hasilkan ini tidak bisa 100% atau tidak normal lah dalam sesuai, misalkan kalau dalam 1000 backlog itu masih sangat banyak yang kontaminasi atau tidak tumbuh, misalnya sampai
20-30%, 40% ya. Itu memungkinkan jika sahabat masih pemula dalam budidaya jamur tiram ini. Tetapi jika sahabat mempelajari ilmunya ya, dari proses pembuatan backlog, nutrisi, kadar air, dan proses sterilisasi serta inkubasi dan inokulasinya yang benar, nanti lambat laun mungkin sekali dua kali proses yang sahabat lakoni nanti akan menjadi normal. Bahkan untuk sekarang ini saya alhamdulillah ya sudah bisa normal ya. Kalau seandainya persentase untuk kegagalan dalam backlog itu sudah mulai bisa ditekan sangat sekecil-kecilnya. Palingan kalau di 1000 backlog itu yang kontaminasi paling banyak itu 10 ya. Itu sangat sudah normal sekali. Jadi hal ini untuk sahabat pemula sangat perlu diantisipasi sebelum terjun di usaha budidaya jamur tiram. Yang kedua yaitu kendala yang proses perawatan backlog ya. Jadi apabila backlognya sudah full tumbuh ya, atau miseliumnya sudah penuh, jadi sahabat juga harus tahu bagaimana cara merawat backlognya. Yaitu yang terpenting ya, seperti juga saya sampaikan pada konten-konten sebelumnya, yaitu bagaimana cara kita mengatur kelembaban ya, suhu udara yang ada di ruang kumbung kita. Karena ini sangat menentukan, karena backlog itu membutuhkan kelembaban yang bagus ya, yang lembab ya, dan juga membutuhkan suhu udara yang sejuk di dalam kumbung. Jadi sahabat sudah bilang bisa mengantisipasinya dengan membuat standar gubuk yang bagus ya. Perlu digunakan atap yang tidak terlalu panas ketika cuaca panas, dan juga sirkulasi udaranya diatur dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya juga ya sahabat, untuk kelembaban udaranya sahabat juga bisa melakukan pengembunan ya dengan penyiraman, sehingga permukaan backlognya tidak mengeras ya. Nanti dengan demikian bean head atau jamurnya mudah tumbuh. Selanjutnya ya sahabat, kendala berikutnya yang sangat-sangat penting ya, yang kadang-kadang di luar prediksi sahabat, adalah kendala yang berhubungan dengan pemasaran jamur tiram. Jadi untuk pemula perlu diketahui bahwasanya jamur tiram ini sistem pemasarannya harus sahabat antisipasi terlebih dahulu. Jadi sahabat harus sangat bisa untuk memasarkan jamur tiram sahabat. Nanti saya bukakan konten khusus bagaimana trik untuk memasarkan jamur tiram ya. Jadi sahabat sebenarnya ya, dalam memasarkan jamur tiram ini untuk sahabat pemula ya harus mengantisipasi dulu bagaimana cara memasarkan jamur tiram sahabat, sehingga nantinya proses pemasarannya bisa lancar. Karena apa? Karena jamur tiram ini apabila sudah mengalami proses produksi, itu dia akan terus secara kontinu per hari harus dikeluarkan jamurnya atau harus dijual jamurnya. Jika pemasaran sahabat itu terkendala, tentu ini sangat merugikan, karena jamur tiram juga tidak bisa bertahan lama. Palingan kan umurnya atau ketahanannya 1-2 hari itu masih kelihatan sangat segar. Apabila sudah lewat dari itu, tentu jamur tiram kita akan rusak dan tidak laku di pasaran. Hal ini sangat perlu diantisipasi oleh sahabat. Nanti sahabat persiapkanlah beberapa alternatif penjualan atau pemasaran yang bisa membuang jamur tiram sahabat secara kontinu di pasaran. Oke sahabat, mungkin untuk kendala-kendala yang sering dialami pembudidaya jamur tiram dalam budidaya jamur tiram, inilah yang perlu sahabat antisipasi nantinya dan perlu sahabat pertimbangkan, sehingga sahabat nantinya bisa berhasil dan sukses dalam menekuni budidaya jamur tiram ini. Jika ada pertanyaan silahkan sahabat tulis di kolom komentar ya. Jika ada yang kurang pas dengan konten ini, dan saya ucapkan ribuan terima kasih telah berkunjung, dan jangan lupa di subscribe channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.